Banggus akan mengambil untuk beberapa pot lapisan tanah di sini, yaitu tanah di sini. Jadi yang penting untuk sahabat semuanya, saya rasa sharing Banggus ini juga penting untuk tanaman di Tabu Lampot, sebab mengambil media tanam tanah. Namanya tanah itu dimanapun rata-rata subur, apalagi kalau kita kelola, kita rawat. Tetapi Banggus akan berikan sharing kawan. Jadi ini di hutan belantara baru diadakan penggalian. Nah, kita perhatikan tanah yang bagian atas ini hitam, kemudian yang bagian bawah itu agak kekuningan. Jadi ada kekuningan. Jadi ada beberapa lapisan tanah di sini. Jadi kejadian tanah itu sendiri kawan, ketika lapisan atas di hutan belantara tentu dari kompos-kompos menjadi humus, tetapi bagian bawah sendiri itu ada lapisan-lapisan warna yang lain. Nah, ini sangat baik untuk tanaman Tabu Lampot kawan, walaupun toh dengan media apapun, kalau namanya di pot, tapi ketika kita mengerti tentang sistem tanah di sini, tentu tanaman kita itu akan lebih subur daripada yang tidak memahami tentang struktur tanah di sini. Maksudnya struktur lapisan tanah yang kita buat untuk media tanam Tabu Lampot. Walaupun dalam waktu yang lama tentu tanaman Tabu Lampot ada beberapa perbedaan ketika kita menggunakan tanah-tanah biasa dengan tanah-tanah yang sudah tua, yang sudah ada lapisan-lapisannya, tempatnya di hutan belantara seperti ini. Tentu kedepannya tanaman Tabu Lampot akan sangat berbeda. Semoga sharing Banggus ini bermanfaat kawan, dan Banggus sering menggunakan tanaman untuk media tanam di Tabu Lampot. Jadi warna-warna tanah di sini, walaupun ini tidak sebuah teknik atau teori yang sangat mendetail, tetapi ada lapisan-lapisan tanah di sini. Tentu untuk kesuburan tanaman di Tabu Lampot, tanah ini punya kelebihan dan fungsi sendiri-sendiri untuk tanaman. Jadi tanah media tanah yang paling atas itu mungkin tanah yang asli bercampur dengan kompos-kompos, daun-daunan menjadi humus. Kemudian lapisan yang paling bawah ini adalah tanah yang asli. Ini terdiri dari kerikil, batu-batuan, tanah liat berwarna kuning. Nah, ini juga sangat subur. Tetapi tentu yang kuning ini banyak mengandung misalnya fosfat-fosfat yang diperlukan oleh tanaman. Jadi untuk yang tanah kuning ini tentu kita menggunakan di Tabu Lampot itu perlu banyak air. Sekedar sharing dari Banggus, ada penggalian tanah di hutan belantara seperti ini. Jadi bagian tanah atas itu biasanya agak berwarna hitam karena terdiri dari humus-humus, ada kompos-kompos dari hijau daun yang sudah tentu beratus-ratus tahun, bahkan bisa beribu-ribu tahun. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tanah berlapis yang warnanya itu kuning atau warna putih. Tentu media tanam tanah seperti ini itu kalau kita ngerti fungsinya untuk tanaman di Tabu Lampot, kita bisa mengolahnya, itu tentu akan sangat baik. Dan untuk kedepannya itu tanaman Tabu Lampot kita akan sangat baik pula. Jadi kita alami, mencoba untuk memberikan sharing yang alami. Jadi bukan sekedar dari apa yang kita kelola sendiri, tetapi juga dari alam yang luas seperti ini. Kita implementasikan media ini di pot kita, barangkali banyak di daerah sahabatku semuanya, itu sangat bagus kawan. Tentu ini perlu
uraian yang lebih lanjut dari Bang Gus. Cuma ini sekedar saja karena Bang Gus sedang dalam perjalanan dan Bang Gus sedikit luangkan sharing untuk hal ini. Baiklah sahabatku semuanya, semoga bermanfaat. Mari kita selalu semangat di Tabu Lampot dan kita bisa memanfaatkan, mengambil media dari lahan-lahan yang luas seperti ini akan sangat bagus untuk tanaman kita di Tabu Lampot. Demikian sharing bagus, semoga bermanfaat. Sahabatku semua selalu semangat bertanam di lahan sempit, di lahan yang luas, dan kita implementasi dari media tanam yang kita ambil dari lahan hutan belantara yang luas ini.